Jangan memaki gelap bercahaya di malam hari. Pantai membenci gelap. Kilau bintang di malam hari. Gelap. Bismillahirrahmanirrahim. Pemirsa tercinta yang dirahmati Allah Tuhan Yang Maha Esa, bersua kembali di kanal Hikmatologi. Monolog sederhana mengajak diri kita masing-masing berpikir kian melembut, cerdas, dewasa, bijaksanakan hati nurani berdasar kitab suci agama kepercayaan yang kita yakini. Tentu saja upaya serius terus-menerus tak kenal putus untuk menghayati, mempedomani, mengamalkan Pancasila niscaya dalam kehidupan sehari-hari. Pemirsa yang dirahmati oleh Allah, ada satu hal yang sangat menarik dalam semangat Kongres Pancasila di Balai Senat Universitas Gadjah Mada. Kongres yang ke-12 kali ini menampilkan 207 peserta, dan 207 itu yakni berupa kumpulan abstrak call for purpose ini dominan, tak saja dominan, tapi memang diwarnai oleh pikiran-pikiran muda belia. Tentu sangat menggembirakan karena setahu kami ya, yang sempat berkenalan, peserta yang mengirimkan abstrak call for purpose ke Universitas Gadjah Mada itu tidak lebih, ya insya Allah, tidak lebih dari 10 orang yang usianya itu di atas 50 tahun, termasuk kami. Yang jelas kami ketahui dari Malang, semuanya orang-orang muda kecuali kami bersama Bapak Tri Jaka. Ya. Beliau pernah tugas dari guru SMA Dempo. Ya. Sedangkan kami pernah tugas ya, dari beberapa perguruan tinggi swasta dan Universitas Brawijaya Malang tercinta. Yang menarik, jika ada orang yang pesimis karena ketua Dewan Perwakilan Rakyat daerah di suatu kabupaten tidak hafal Pancasila, ya, menjadi bahan tertawaan dan sekaligus cemoohan sampai beliau yang terhormat itu mengundurkan diri dari jabatan ketua. Ya. Tidak diikuti mengundurkan diri dari Dewan Perwakilan Rakyat. Mudah-mudahan orang-orang semacam ini ya tidak dinistahkan di lingkungannya, termasuk kita semuanya, tapi kita hormati sebagai satu sikap kesatria. Pemirsa yang dirahmati oleh Allah, jika semangat anak-anak muda yang berbicara tentang bentuk negara, republik, kemudian yang berbicara tentang etika, dan yang terbanyak adalah bicara moral berbangsa dan bernegara. Termasuk kami juga berbicara di tema yang sama. Ya. Dalam satu ruangan tidak ada satupun yang senior seusia dengan kami, bahkan 10 tahun di bawah kami saja tidak ada. Ya. Tetapi semuanya berusia muda. Ini harapan tentu saja dari anak-anak muda, apalagi sarjana filsafat, sarjana hukum, ya, sarjana teknik, dan yang lainnya. Sungguh sangat menggembirakan. Juga disusul oleh para guru-guru muda yang tercinta dari seluruh tanah air Indonesia yang kita banggakan ini. Jadi, kalau ada orang yang mengatakan bahwa meskipun guru besar sekaligus doktor, pernah menjabat sebagai rektor sekaligus ketua dari atau pimpinan tertinggi dari orang yang
menyebut dirinya paling Pancasilais, ya kita tidak perlu menista yang mengatakan bahwa musuh terbesar Pancasila adalah agama. Ini menunjukkan bahwa ada sikap arogansi, keelitan, ya, di dalam bertahta. Jadi kalau seorang yang seperti ini mestinya, kalau di dalam pemahaman teologi politik yang didasarkan pada Pancasila, orang ini harusnya tidak perlu diberi peringatan, ya, tapi langsung diberhentikan tidak dengan hormat. Mengapa? Karena berarti orang ini tidak paham sama sekali tentang tokoh-tokoh religius, tokoh-tokoh agamis, mohon maaf tanpa mengesampingkan yang lainnya, tapi 8 sampai 9 tokoh nasional yang akan merdeka Indonesianya ketika itu, semuanya orang Islam, kecuali saudara kita tercinta A.A. Maramis dari Katolik. Sungguh perilaku yang bodoh sekaligus sombong, buruk ketika tokoh-tokoh agama ini lebur dalam memperjuangkan Indonesia merdeka ketika berbicara dasar negara. Karena itulah kami berusaha, jika ada saudara-saudara kita yang demonstrasi, mengkritik dengan kasar, vulgar walaupun berasal dari pendidikan tinggi atau ada di dalam naungan perguruan tinggi, silahkan, itu hak mereka untuk berbicara dan demonstrasi. Karena memang ada kebutuhan-kebutuhan di negara kita ini dan bahkan di dunia, ya, ibaratnya ada gergaji yang tidak mungkin untuk mengiris roti, tetapi ada silet yang tajam tidak mungkin untuk mengiris daging. Ada pisau yang bagus tidak mungkin untuk memotong kayu jati. Semuanya berguna. Karena itu, marilah kita saling menyengkuyung, ya, melu handarbeni, ya, appreciate, ya, kita sama-sama bertanggung jawab sesuai dengan talenta kita masing-masing. Kali ini kita kembali pada teologi politik, di mana Pancasila itu bukan agama dan agama itu bukan Pancasila. Agama tidak akan dipancasilakan dan Pancasila tidak akan diagamakan. Namun harus diakui secara jujur, Pancasila itu bersumber dari agama dan kepercayaan, tradisi budaya yang tumbuh kembang di Nusantara. Nusantara harus diakui mendapatkan pengaruh dari kerajaan dan kesultanan yang ada di seluruh dunia. Tidak ada satupun negara yang tidak terpengaruh dengan negara yang lainnya. Karena itu jangan sampai kita menyibukkan diri, berbeda ras, berbeda agama, berbeda keyakinan, kemudian kita sibuk. Jika ada yang mengatakan ketuhanan yang Maha Esa itu hanya milik orang Islam, walaupun kami pemeluk agama Islam, insya Allah berusaha teguh, gitu ya. Tetapi sungguh sangat disayangkan kalau ada yang mengatakan, bahkan selevel profesor, doktor, dan aktivis di negeri ini mengatakan bahwa yang paling berhak atas Pancasila adalah umat Islam. Sungguh satu hal yang sangat disayangkan. Apalagi juga saudara kita, kami dengar sendiri, ya, kami dengar sendiri di area Balai Senat Universitas Gadjah Mada, bahwa yang paling berhak untuk menafsirkan Pancasila dan yang menjadi contoh adalah para penghayat kepada Tuhan Yang Maha Esa, atau dalam bahasa pasal 29 ayat 2 itu adalah
aliran kepercayaan. Ya. Seharusnya kita berhenti dari klaim-klaim seperti itu. Agama apapun berhak atas Pancasila. Meskipun sekali lagi yang merumuskan ketika itu panitia kecil yang hanya 9 orang. Dan 9 orang yang merumuskan itu di dalamnya ada yang berpegang teguh pada syariat Islam. Di tahun 1930-an mengatakan bahwa Indonesia itu berdasarkan apa? Indonesia itu adalah berdasarkan syariat Islam. Indonesia itu adalah negara Islam. Karena sebelum Indonesia merdeka yang berjuang orang Islam, kerajaan Islam, kesultanan Islam. Beliau dari tokoh-tokoh Nahdlatul Ulama yang mengatakan demikian itu dalam hasil muktamarnya, luluh ketika ada permintaan dari saudara-saudaranya yang ikut di dalam sidang BPUPKI ya, atau BPUPK, sebelum diputuskan tanggal 18 Agustus, meminta agar 7 kata di dalam sila pertama itu dihapuskan dan sederhananya digantikan dengan ketuhanan yang Maha Esa. Kalau begitu, ketuhanan yang Maha Esa itu milik siapa saja. Milik agama dan kepercayaan apapun, yang jelas jangan sampai tidak memiliki agama dan tidak memiliki kepercayaan. Orang yang tidak memiliki agama dan kepercayaan dan yang mengkhianati tokoh-tokoh agama dan tokoh-tokoh kepercayaan, sungguh dia berkhianat pada pendiri bangsa ini. Di mana suku bangsa ada Jawa, Sumatera, Kalimantan, Papua, Maluku, dan seterusnya. Sampai dengan ada suku bangsa Arab, suku bangsa Belanda, suku bangsa Jepang, suku bangsa Cina, semuanya ikut tergambarkan, terlukiskan, terwakili di dalam persidangan BPUPK. Semangat teologi politik ini perlu kita tanamkan sampai kapanpun. Sehingga nilai ketuhanan itu bukan milik mutlak umat Islam, Katolik, Nasrani, atau Kristen, Hindu, Buddha, Konghucu, aliran kepercayaan. Tidak. Tapi ini adalah milik kita, bangsa Indonesia. Terima kasih. Mohon maaf atas kesalahan. Alhamdulillahirabbil alamin.